Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kalian semua dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat selalu. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pada beberapa pekan lalu, mungkin kita tidak berjumpa secara tatap muka, sehingga Bapak memberikan pembelajarannya menggunakan asinkronus. Nah, kemarin sudah kalian kerjakan, yaitu dengan melakukan eksperimen secara mandiri. Bapak sudah melihat, kemudian Bapak sudah memberikan komentar kepada kalian-kalian semua yang tautannya masih belum aktif. Jadi ada beberapa dari kalian yang tautan diisi pejarnya itu tidak aktif. Mohon bagi yang mendapatkan komentar ataupun juga pesan dari saya, mohon untuk diaktifkan kembali tautan yang ada di dalam pekerjaan kalian. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke dalam Google Drive ataupun juga ke dalam Google Spreadsheet, kemudian mohon untuk disetting perubahan pembagian datanya atau filenya dari yang belum terbuka menjadi untuk dapat di-share dan diedit oleh saya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan mereview dari pekerjaan yang kalian sudah kerjakan, dan juga kita akan belajar bagaimana cara untuk mencatat sebuah transaksi dalam sebuah jurnal. Nah, nanti bagaimana sih cara melakukan pencatatan ke dalam jurnal secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengetik datanya, karena kalian sudah mengerjakan sehingga kita tinggal memasukkan datanya. Nah, oleh karena itu Bapak izin terlebih dahulu untuk berbagi layar untuk menunjukkan kepada kalian kemarin hasil pekerjaan kalian. Bapak izin dulu. Oke, apakah sudah terlihat ya tampilannya? Di sini Bapak mencoba untuk yang pertama atas nama Titis Tri Wahyuni. Nah, di sini Bapak hanya diizinkan untuk melihat. Nah, mohon nanti ini untuk diubah modenya menjadi edit. Nah, nanti tidak hanya melihat, tapi juga Bapak bisa melakukan pengeditan. Nah, kemarin Bapak sudah menginstruksikan kepada kalian untuk membuat nomor-nomor akun. Nah, nomor akun silahkan nomornya itu disesuaikan dengan penamaan yang sudah kalian kerjakan atau sudah kalian ketahui dari pengantar akuntansi. Oke, sebentar Bapak izin dulu. Oke, nah ini hasil dari punyanya Mbak Titis Tri Wahyuni. Nah, menurut Bapak ini juga masih ada yang perlu disempurnakan kembali, karena kalau dilihat dari nomor akun, ini nomor akunnya sudah mulai ada perubahan. Di sini ada 10.000 di bank, tapi di aset lancar kepalanya adalah 11.000. Nah, ini nanti mohon untuk diperbaiki lagi untuk Mbak Titis Tri Wahyuni. Nah, kemudian ini harga pokok penjualan. Mohon harga pokok penjualan ini adalah satu akun atau satu nomor, satu akun satu nomor. Sehingga nanti ini nomornya mana yang akan digunakan. Nah, nanti silakan untuk Mbak Titis untuk memperbaiki dan menyempurnakan kembali, lebih tepatnya menyempurnakan kembali chart of account-nya.
atau daftar akun. Nah, sama setting ini juga. Jadi untuk beberapa teman-teman atau beberapa mahasiswanya Bapak, mohon untuk nanti bisa Bapak bisa melakukan pengeditan. Kemudian Bapak pindah ke punya Vinika Triyandita. Nah, jadi dari punya Mbak Vinika Triyandita itu sudah bagus. Jadi di sini aset lancar, kepalanya 1, karena dia termasuk aset. Kemudian nomornya 1100 untuk aset lancar, kas 1101, bank 1102, persediaan barang 1103, dan seterusnya. Kemudian liabilitas lancar juga sudah bagus, ada 20200, kemudian utang usaha 201, ekuitas sudah bagus 300, modal pemilik. Jadi ini sudah rapi ya untuk Mbak Vinika Triyandita, dan juga sudah chart of account-nya atau nomor akunnya sudah memenuhi kaidah dalam pembuatan chart of account akuntansi. Sekarang kita lihat neraca saldonya. Oke, neraca saldo ini, neraca saldonya masih perlu diperbaiki untuk Mbak Vinika. Untuk kalau ini adalah laporan yang bagian kanan ini laporan laporan keuangan. Maksudnya seperti ini. Kalau dulu bahasanya neraca, kalau sekarang itu namanya apa ya? Bapak tiba-tiba lupa. Neraca. Laporan posisi keuangan. Mohon maaf, baru ingat. Jadi yang punya Mbak Vinika ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi ini bukan neraca saldo. Kalau neraca saldo itu di sini nama akun, di sini debit, dan di kanannya kredit. Tinggal dipisahkan. Nah, sekarang nanti untuk Mbak Vinika mohon untuk diperbaiki lagi. Untuk ini masih bentuknya laporan posisi keuangan, silakan dibentuk menjadi neraca saldo, yaitu nama akun atau mungkin bagian kirinya nomor akun, nama akun, kemudian debit dan kredit. Nah, ini punya Mbak Silviana Feni Nur Safitri, ini juga sama, mohon nanti Bapak diberikan akses untuk melakukan pengeditan. Jadi ini sudah baik juga dari Mbak Silviana Feni Nur Safitri. Jadi sudah urut. Nah, mohon ini Mbak Silviana itu untuk lebih baik lagi. Jadi ini sudah benar, tinggal nanti kalau chart of account atau nomor akun itu tidak ada tanda strip atau tanda hubung seperti ini, nanti silahkan diberikan angka 0 kalau memang membutuhkan angka 0. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah bagus. Nah, tinggal nanti diperbaiki lagi. Bagi yang masih settingnya hanya dilihat, mohon untuk diubah menjadi dapat mengedit nanti, sehingga Bapak bisa memberikan komentar kepada kalian. Ini sudah bagus ini tadi. Ini di sini aset lancar 2, ketiga. Nah, ini nanti kalau yang kosong-kosong ini, yang strip-strip ini bisa dikasih angka 00. Jadi begitu tampilannya pada pekerjaan kalian sudah bagus semua, nanti tinggal diperbaiki. Nah, sekarang Bapak minta izin dulu untuk coba Bapak unduh dulu punya Mbak Vinika. Sebentar. Oke. Oke, coba punya Mbak Vinika ini. Bapak, ini tampilannya terlihat ya? Bapak sedang membuka Excel? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak.
Nah, di sini dengan Mbak Vinika kita akan gunakan nomor akun, nama akun, kemudian neraca saldonya seperti ini. Nanti silakan diperbaiki. Nah, nanti saat ini Bapak akan memperagakan atau menampilkan cara untuk pembuatan jurnal akuntansi. Nah, nanti kalian bisa, bagi kalian silakan bisa membuka di Excel atau bisa membuka di Google Spreadsheet-nya, langsung diedit. Nah, sekarang kita buka di sheet yang terbaru. Nah, sheet yang terbaru ini langkah-langkah untuk pembuatan jurnal akuntansi yang otomatis. Nah, misalkan jurnal akuntansi itu apa aja sih? Kalau kolomnya, Bapak bisa dibantu atau tabelnya seperti apa aja dari kiri ke kanan? Izin masuk, Pak. Ya, Izin jawab. silakan. Kolom untuk jurnal akuntansi, kalau di jurnal umum itu ada tanggal. Oke, ini tanggal. Kemudian bisa kalau ada nomor bukti disertakan nomor bukti. Kalau tidak ada langsung ke keterangan. Oke. Kemudian ada kolom referensi setelah keterangan. Oke. Kemudian debit. Oke. Dan yang terakhir kolom kredit. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, ini tadi siapa? Terus nama siapa ini tadi? Winda, Pak. Winda Vandira. Oke, terima kasih Mbak Winda. Jadi ini adalah kalau kita seperti biasa ya, kalau ada akuntansi kita mencatat jurnal itu lebih kurang seperti ini, ada tanggal, kemudian ada nomor bukti bila ada. Tadi Mbak Winda menyatakan kalau ada nomor buktinya kita ke nomor bukti. Oke, kemudian ada keterangan, ada referensi, ada debit sama ada kredit. Nah, jadi seperti ini. Kalau referensi ini referensi kemana ya? Buku besar. Kalau referensi ini Buku nomor buku besar. gimana? Referensi ke nomor buku besar. Oke, referensi ke nomor buku besar ini atas nama siapa? Sarsagara. Maaf Pak, maksud saya itu referensi nomor akun yang ada di pada saat membuat buku besar, kan ada nomor akunnya di sana. Nanti ditulis ke referensi yang di jurnal ini. Oke, baik. Terima kasih. Bapak izin matikan dulu sharingnya. Bapak pindah mode sharing sebentar. Ini tadi biar Bapak mudah untuk melihat siapa ini tadi yang nah, mungkin ini kalian sudah bisa melihat. Nah, Bapak tampilkan dulu. Ini sudah bisa melihat untuk Excel-nya? Sudah bisa. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Sudah bisa. Jadi referensi ini mengacu kepada nomor akun. Jadi referensi atau referensi mengacu pada nomor akun. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Oke, nanti bagaimana sih kita untuk pembuatan jurnal akuntansi secara otomatis. Jadi seperti ini, langkah yang perlu dilakukan.
langkah persiapan. Yang pertama adalah kalian memberi nama pada seluruh akun. Memberi nama pada database akun. Nah, caranya gimana? Kalau kita kemarin memberikan nama, waktu belajar VLOOKUP pakai cara apa? Kalau kita memberikan nama kemarin, waktu belajar VLOOKUP, caranya bagaimana? Ada yang masih ingat kemarin caranya? Kalau misalkan VLOOKUP biar nggak geser-geser, kita kasih absolute. Nah, selain itu kita bisa juga memberikan nama. Caranya kemarin bagaimana? Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Cara ngasih nama di database itu pakai define name. Oke, pakai define name. Tadi siapa, Mbak Safira? Mbak Safira. Iya, Safira Citra. Safira Citra. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Safira Citra. Tadi sudah diinfokan bahwa kalau mau menggunakan kita kalau mau memberikan nama, jadi kita menggunakan define name, yaitu caranya adalah kita masuk ke dalam formula, kemudian kita masuk ke dalam define name. Jadi langkahnya Bapak tulis formula, kemudian define name. Nah, oke. Nah, caranya gimana? Nah, ada database akun ini, kalian kemarin letakkan di sheet yang pertama, daftar akun. Nah, daftar akun, kalau punya tampilan Bapak ini, hasil pekerjaan dari Mbak Vinika, itu ada aset lancar, kas, bank exit, persediaan barang, kemudian sampai dengan ikhtisar laba rugi. Nah, yang harus dilakukan adalah ini. Kita melakukan blocking dulu untuk keseluruhan nama akun, aset lancar, kas, kemudian bank exit. Kita blok terlebih dahulu khusus nama akun. Kemudian kita pilih formula dan define name. Kita berikan nama. Jadi kita misalkan di sini kita beri nama akun. Terserah kalian mau memberikan nama apa. Kalau Bapak akan mempermudah dengan nama akun. Ya, kalau sudah, kita lihat apakah di name manager ada akun, yaitu di sini ada tulisannya aset lancar, kas, kemudian ini nilainya ada bank exit, persediaan barang. Jadi sudah pasti bahwa dari aset lancar, kas, bank exit, persediaan barang, aset tetap, tanah, kantor, kemudian sampai seterusnya. Yang kedua, kalau sudah, maka kalian masuk ke dalam data, kemudian pilih data validation. Di sini ada centang dan ada tidak ada centangnya ini. Kemudian masuk ke data validation, yaitu rumusnya ada di data, kemudian data validation. Nah, apa yang dimaksud? Jadi data, kemudian data validation. Jadi di sini sudah ada. Nah, ini ya, data validation. Nah, mana Pak yang harus dilakukan data atau data validation? Nah, kita akan coba dulu. Misalkan di sini
Atau misalkan contoh ya, contohnya adalah oke, misalkan contoh transaksinya adalah menerima atau menarik uang dari bank exit untuk menambah kas perusahaan sebesar 1 juta. Nah, jadi ini misalkan contohnya menarik uang dari bank exit untuk menambah kas perusahaan sebesar 1 juta. Oke, Bapak pakai ini tadi. Contohnya seperti ini. Mana yang harus ke data validation? Data validation itu silahkan klik terlebih dahulu di bagian keterangan. Di bagian keterangan ini kalian klik terlebih dahulu, kemudian klik bagian bawah keterangan, kemudian masuk ke data validation. Jadi diklik terlebih dahulu keterangannya, kemudian pilihlah data validation. Nanti ada setting, kemudian kalian pilih di sini, muncul allow-nya adalah list. Nah, kalian sudah pilih allow-nya adalah list. Di sini silahkan centangnya adalah kita mengabaikan data blank dan juga kita membuat selnya itu drop down. Artinya drop down adalah kalau kita klik maka tampilannya akan keluar. Nah, kemudian source-nya adalah source-nya ini kalian tadi beri nama akun. Nah, bisa seperti ini nanti tampilannya. Settingnya list, kemudian source-nya akun. Kita abaikan yang di sini. Atau di sini kalau kalian mau menulis pesan, silakan. Misalkan kalian mau pilih pesan, ini opsional. Kalian mau pilih, mau isi silahkan, tidak juga tidak masalah. Pilih akun yang akan dicatat dengan menekan tombol di bagian kanan. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ketika kalian klik di sini, nah ini sudah ada. Pilih akun yang akan dicatat dengan menekan tombol di bagian kanan. Ini adalah pesannya. Ketika kalian klik, ini sudah muncul aset lancar, kas, bank exit, persediaan barang, aset tetap, tanah, kantor, akumulasi penyusutan, bengkel. Nah, ini sudah semua sampai dengan ikhtisar laba rugi. Jadi di sini langkah yang ketiga adalah setting dengan memilih, yaitu yang A, allow, itu kita memilihnya adalah list, kemudian yang di bawah adalah, tadi contohnya apa? Source ya. Dan di bawah tadi source-nya adalah nama akun yang telah dibuat di bagian define name. Jadi, langkahnya seperti ini. Tapi kita sudah memberikan memberikan nama pada database akun. Kemudian klik bagian bawah keterangan, jadi kita blok dulu atau kita pilih aja. Kemudian masuk ke dalam data validation. Caranya adalah dengan klik data, kemudian data validasi. Nah, kemudian kita melakukan setting dengan memilih allow-nya adalah list, kemudian source-nya adalah nama akun yang dibuat pada bagian define name atau pada
nomor 1. Refer ke nomor 1. Nah, sudah, maka kita selesai. Langkahnya adalah yang pertama adalah tadi sudah memberikan nama akun, kemudian membuat data validasi, kemudian kita setting. Nah, ini tadi pilih akun yang akan dicatat dengan menekan tombol bagian kanan. Karena di sini tadi Bapak memberikan pesan. Kalau tidak diberi pesan pun juga tidak apa-apa. Kalau sudah tadi sudah seperti ini, allow-nya list, kemudian source-nya akun. Oke, kalau sudah seperti ini. Tampilannya sudah. Oke, misalkan tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 6. Tanggal 6 April. Misalkan tanggal 6 April 2021. Oke, misalkan di sini Bapak. Oke, mohon maaf. Berarti ini 06 04 2021. Mohon maaf. Nah, jadi misalkan seperti ini, tanggal 6 April yaitu menarik uang dari bank exit untuk menambah kas perusahaan sebesar 1 juta. Mungkin anggap saja nomor buktinya tidak ada. Kemudian kita memasukkan keterangan atau kita sudah mulai menjurnal. Kalau kurang panjang bisa dipanjangkan. Kalau referensi bisa disederhanakan dulu. Nah, kemudian debit dan kredit. Oke, kalau begitu untuk jurnal menarik uang dari bank exit untuk menambah kas perusahaan sebesar 1 juta. Mohon maaf ini. Ada yang salah. Jurnalnya seperti apa? Menarik uang dari bank exit untuk menambah kas perusahaan sebesar 1 juta. Kita sebagai akuntan mencatatnya seperti apa? Izin menjawab, Pak. Oke, ini ada Mbak Winda sama Mbak Vivit. Silahkan, Mbak Winda dulu. Terus kemudian Mbak Vivit. Ya, baik, Pak. Jurnalnya pada sisi ada akun kas, kemudian pada sisi kredit ada bank exit sebesar 1 juta lebih dengan keterangan menarik uang dari bank exit untuk menambah kas perusahaan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Winda. Kemudian Mbak Vivit, silahkan. Sama Pak jawabannya. Sama ya. Jadi yang lainnya mungkin atau punya pendapat yang berbeda atau jurnalnya sudah tepat. Oke, baik. Kalau sudah, saya mencatat ya. Yang keterangan di sini adalah kita tinggal memilih saja. Kita tinggal klik. Ini yang dimaksud dengan drop down. Kalau kita klik adalah tadi debitnya adalah kas. Nah, sudah muncul. Jadi kalian tidak perlu menulis kas. Bisa juga kalau seperti ini, kalau kalian juga ada kas, nah ini akan lebih baik. Kemudian Pak, yang kedua kok tidak muncul? Nah ini kan ada sudah muncul Pak drop down-nya. Yang kedua kok tidak muncul ya Pak drop down-nya? Bagaimana caranya untuk memunculkan drop down? Nah, untuk memunculkan drop down kalian tinggal ini Bapak izin untuk memperbesar dulu tampilannya. Oke, ini kan di bagian bawah kursor ini kan kotak ini bagian bawah ada sedikit tanda kotak yang kecil. Ketika kalian geser kursornya akan berubah menjadi kursor berwarna hitam. Nah, kita gunakan kursor berwarna hitam ini untuk melakukan otomatisasi. Jika kalian tarik ke bawah, nah, maka akan muncul tulisan kas. Dan juga membuat kotak yang ada di bawahnya ini memiliki fitur yang sama dengan kalimat di atasnya atau kotak di atasnya.
Jadi ini tinggal kalian tarik aja. Kalian tidak ada. Kemudian di sini kalian tarik nih ke bawah. Mau seberapa banyak kebutuhan, mau menarik seberapa banyak itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kan kita butuh 2 dulu. Karena jurnalnya ada 2 kas dan juga tadi kalian tinggal milih bank exit. Nah, tinggal keluar. Jadi seperti itu. Kalian tinggal narik aja. Ini kalau sudah ada kursornya berwarna hitam, kalian tahan, kalian tarik ke bawah. Nanti akan muncul bank exit, dan seperti dan lain sebagainya. Sehingga kalian bisa memberikan kemudahan kepada kalian menyesuaikan seberapa sih yang harus kalian butuhkan dalam pembuatan penjurnalan. Atau juga kalian bisa menggunakan cara yang umum, yaitu dengan kita copy paste. Nah, kalau sudah copy paste, ini. Oh ya, muncul. Copy paste juga bisa. Kalian tinggal copy, kemudian kalian tinggal paste. Nanti keluar juga. Nah, ini cara yang kedua. Yang pertama adalah kalian tarik ke bawah. Nah, resikonya kalau kalian tarik ke bawah, misalkan di bagian sini kalian ingin memberikan cerita atau narasi, menarik dana dari bank. Nah, dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena di dalam kotak ini kita sudah diberikan data-data dari bank, dari kas sampai dengan ikhtisar laba rugi. Kalau kita menarik data, kemudian kita menuliskan data yang tidak sesuai di dalam database tadi, maka sistem akan menolak. Di sini dinyatakan nilai yang ditulis atau yang dimasukkan itu tidak match atau tidak sesuai dengan data yang ada di dalam data validasi, sehingga ini akan ditolak. Nah, kalau retry ya sama. Nah, oleh karena itu lebih enak di cancel. Itu kelemahannya. Tapi kalau kita menggunakan copy paste, misalkan di sini kas, kemudian di sini kita paste lagi, maka di sini kan tidak ada ini ya, drop down-nya ya. Untuk yang C21 tidak ada drop down, sehingga kita bisa menulis keterangan. Keterangannya adalah menarik dana dari bank. Ini adalah contohnya seperti itu. Bisa lebih enak kalau bagi kalian yang ingin menggunakan 3 lajur, maksudnya adalah di sini, atau misalkan kalian ingin memberikan keterangan dalam setiap aktivitas jurnal, kalian bisa menggunakan copy paste. Tapi kalau kalian tidak ingin menuliskan ini, kalian bisa menggunakan dengan menarik secara otomatis tadi, sama saja. Oke, misalkan ini Bapak kecilkan ukurannya. Nah, menarik dana dari bank. Ini sudah, yaitu tinggal kita memasukkan debitnya adalah 1 juta, kemudian kreditnya adalah 1 juta. Sudah ya. Kalau ini Pak, kalau mau bikin rupiah bagaimana? Ya, bikin rupiah sama seperti kemarin, kalian tinggal masuk ke number, kemudian di sini ada currency. Nah, ini tinggal dipilih. Nah, jadi sudah muncul 1 juta. Jadi tidak menuliskan Rp 1,000,000,000,000. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kalian masukkan, karena di sini tinggal baca aja angka 1 juta. Nanti kalian setting di bagian currency, ini ada Rp Indonesia atau Rp English, kemudian pilih yang ini saja, nanti akan muncul Indonesia. Apa kalau misalkan saya nggak pakai titik 0,00, ya kemarin sudah ada caranya, yaitu pilih ini decrease desimal. Ini ada increase, ada decrease, tinggal dikurangkan saja. Diklik pertama, udah berkurang 1, dikurang kedua. Nah, maka debit dan kreditnya sudah muncul angka 1 juta.
Nah, ini nanti untuk referensinya sementara dikosongi dulu, karena nanti akan ada pengisian. Kita akan mencoba menggunakan formula. Kalau rumus VLOOKUP tidak bisa kita gunakan, karena kalau VLOOKUP kan referensinya harus di sini, kemudian nanti muncul keterangan. Nah, sekarang kita isikan keterangan dulu, baru kita mencari referensi. Oke, ini. Kemudian Pak, kalau seperti ini saya nggak suka Pak, kan ini kita nggak tahu ya kalau kita diajari secara kita diajari oleh Bapak Ibu dosen, biasanya tulisannya kredit itu kita agak menjorok ke kanan. Bagaimana Pak? Apakah kita kasih spasi seperti ini? Ini nggak mau Pak kalau kita kasih spasi. Terus caranya bagaimana untuk biar datanya ini bisa seperti pada saat kita mencatat di kertas atau manual. Nah, kalian bisa memilih ini. Di sini bagian font. Nah, ini kan ada rata, mohon maaf, ini kan center. Nah, kemudian ini rata kiri. Nah, ini di bawah ini, samping tulisan AB, itu ada increase indent. Jadi, kalian bisa, nah, kalau kalian klik pertama, nah, datanya sudah mulai geser. Kalau kedua, kalau ini mengurangi. Udah saya bikin gini aja Pak, saya klik satu. Nah, sehingga tampilannya sudah sesuai dengan tampilan yang Bapak Ibu ajarkan selama ini. Ada kas, kemudian ada bank exit. Oke. Nah, ini untuk cara pengisian atau pembuatan entry jurnal secara otomatis dalam Excel. Jadi kalian nanti langkahnya hanya 3, yaitu memberi nama pada database akun, kemudian klik bagian bawah data keterangan atau ini, kemudian masuk ke dalam data validation. Yang ketiga adalah kalian tinggal melakukan settingnya, yaitu law-nya dipilih list, source-nya adalah nama akun yang telah dibuat pada bagian define name. Reverse ke nomor 1. Nomor 1 mana? Nomor 1 ini. Kalau sudah, nanti kalian yang otomatis itu adalah keterangannya. Jadi kalian tidak usah menulis lagi, kalian tinggal memilih. Nah, begitu. Misalkan tadi seperti ini. Nah, menarik data dari bank. Nah, ini tadi. Yang ketiga ini adalah menarik data dari bank. Atau di sini keterangan. Boleh, silahkan seperti ini. Atau kalau yang kedua sekarang, misalkan kita memberikan contoh yang kedua. Misalkan tanggal 7 April. Oh, mohon maaf, bukan tanggal 7 April. Tanggal 30 April 2021. Kalau gini jadinya oke, 30 April 2021. Kan seperti ini. Kalian itu ada transaksi. Nah, Bapak izin turunkan dulu. Tanggal 30. Contoh. Mencatat penyusutan gedung sebesar 250.000. Oke, misalkan contoh yang kedua, tanggal 30 April itu mencatat penyusutan gedung sebesar 250.000. Caranya bagaimana? Kalau ini kan kita tinggal nyari ya. Ada enggak? Yang pertama adalah kita mencatat beban. Oke. Di sini ternyata pendapatan atau biaya. Oke, di sini munculnya adalah biaya di luar jasa utama. Karena di sini kita hanya disajikan biaya dan juga biaya di luar jasa utama. Ini kalau penyusutan termasuk biaya apa? Biaya utama atau biaya di luar jasa utama? Nah, ini tinggal kalian misalkan, Pak saya bingung Pak, kalau seperti ini biaya atau biaya di luar jasa utama.
Oke, kalau gitu kita tentukan dulu. Yang pertama adalah daftar akun. Kita tadi sudah milih seperti ini. Ini sudah ada akumulasi penyusutan kantor. Atau kita milih akumulasi penyusutan bengkel juga tidak apa-apa. Yang kedua, Pak, di sini kan biaya saja. Misalkan saya ingin menambah biaya penyusutan bengkel. Caranya bagaimana, Pak? Sudah, kalian tinggal memasukkan saja. Di sini, misalkan di bawah biaya, kita insert satu. Oke, sebentar. Kita insert. Oke, tabel kolom. Ya, kita pilih insert tabel kolom. Oh, enggak bisa. Oh, ini karena apa? Mbak Vinika pakai tabel ya, sehingga kita ini. Jadi caranya bisa kalian insert tabel above. Oke, berarti kalau gitu, nah, jadi misalkan seperti ini, sudah muncul. Ada satu baris kosong. Kita tinggal masukkan aja, misalkan 5 strip 05 11, misalkan seperti ini, yaitu biaya penyusutan. Nah, kita mau apa? Kantor atau bengkel? Misalkan kita pakai bengkel ya. Bengkel. Oke, biaya penyusutan bengkel. Kita sudah, kalau sudah kita kembali lagi ke sheet berikutnya. Sheet yang tadi kita menulis, berarti ini mencatat penyusutan bengkel sebesar 250. Nah, kita cari lagi drop down. Kita barusan memasukkan biaya penyusutan bengkel. Nah, ini langsung muncul. Nah, jadi setelah kita masukkan, tadi kan di bawah ada biaya, kemudian pendapatan di luar jasa utama. Karena kita sudah memasukkan akun baru dengan menggunakan data validasi itu tadi, maka datanya langsung muncul, yaitu biaya penyusutan bengkel. Kalian tinggal klik saja. Kalau ini kurang panjang, kalian panjangkan aja, menyesuaikan. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi kalian datanya bisa langsung muncul tanpa harus mengetik. Nah, kalau sudah kita copy paste, berarti yang di sini adalah akumulasi penyusutan bengkel. Nah, akumulasi penyusutan bengkel. Itu berapa nilainya? Tadi nilainya adalah di sini 250. Kemudian di sini 250. Oke, tinggal kalian sesuaikan. Jadi misalkan di sini ya, tinggal kita kasih kotak, tinggal menyesuaikan saja. Kita itu tinggal menyesuaikan tadi number, currency, kemudian RP English. Tidak usah pakai koma. Nah, sudah jadi, yaitu di sini penyusutan gedung bulan April. Nah, sudah, ya, ini sudah selesai. Tinggal karena tadi kita tidak memiliki akun, maka kita buat akun di daftar ini tadi, yaitu mana ini ya akunnya, biaya penyusutan bengkel. Maka secara otomatis ketika kita sisipkan akun di sini, maka pada data validasi juga akan muncul, yaitu biaya penyusutan bengkel. Sehingga ini tersusun secara otomatis. Di bawahnya adalah akumulasi penyusutan bengkel sebesar 250.000. Oke. Nah, ini kan tadi kita gunakan data validation. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau masih ada yang bingung, Pak? Ini tadi ada, mungkin saya masih bingung atau ada yang bisa diulangi lagi, silahkan untuk teman-teman semua. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Mbak. Pak Iqbal bisa itu apa mengulangi lagi yang buat daftar akunnya itu loh, Pak, yang allow sama source-nya tadi itu loh. Oke, allow sama source ya. Ya, baik, saya ulangi. Langkah persiapan yang pertama adalah memberikan nama pada database akun, yaitu kita masuk ke formula dan define name.
formulanya, kemudian ada define name, kemudian define name lagi. Nah, ini kan kalian suruh milih nih, reverse. Kemudian kita harus mengisi nama. Nah, daripada kalian bingung, untuk ini reverse-nya mana, kalian blok dulu daftar akun. Misalkan daftar akunnya di sini, khusus nama akun saja. Nah, aset lancar, kas, ini kalian blok dulu. Nah, semuanya di blok. Kalau sudah, pilihlah define name, kemudian define name ini. Nah, kan sudah tuh, ini reverse-nya sudah muncul nanti. Karena ini punya Mbak Vinika pakai tabel, akhirnya munculnya tabel 2 nama akun. Sudah, kalau tidak menggunakan tabel, nanti di sini reverse dari berapa ini, F3 sampai dengan F berapa yang di bawahnya. Kemudian nanti nama akunnya silahkan diisi. Karena tadi Bapak sudah memberikan nama akun, kalau misalkan di sini kasih akun lagi, dia akan nolak. Nama sudah ada atau sudah eksis. Nama dan namanya harus unik. Karena tadi sudah ada nama akun, berarti ya sudah Bapak berikan aja nama akun 2, misalkan seperti itu. Kalau belum muncul nanti silahkan kasih nama sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kalau sudah, kemudian yang kedua langkahnya adalah tadi klik bagian bawah tulisan keterangan. Nah, keterangannya kan ini. Nah, kalian klik bawahnya di bagian sini, kemudian masuk ke dalam data validation. Caranya adalah tinggal klik data, kemudian ke data validation. Data, kemudian data validation. Ini punya Bapak kecil ya, karena nggak pakai maximize. Kalau di maximize ada tulisannya data validasi. Kalian klik aja data validasi. Nah, yang ketiga, setting dengan memilih allow-nya adalah list. Nah, ini nanti list. Kemudian source-nya adalah sama dengan akun. Jadi sama dengan akun, ini sudah di black di sini. Sudah dikasih pagar atau sudah dibingkai ya. Ini sudah kelihatan garisnya. Warna hijau dari aset lancar sampai dengan ikhtisar laba rugi. Nah, nanti kalau sudah selesai di oke saja. Nanti muncul nih seperti ini. Nah, Pak, kalau saya ingin memberikan informasi kepada yang mengisi, misalkan bagaimana, ya sudah, saya ingin memberikan informasi ini, input message. Nah, show input message when cell is selected. Jadi ini dicawang atau kita centang itu, maka akan menampilkan pesan ketika selnya itu dipilih. Misalkan ini tadi dipilih, nah, akan muncul pesannya apa ya, tinggal pilih akun yang akan dicatat dengan menekan tombol di bagian kanan. Istilahnya adalah ya jangan diketik tapi dipilih saja, pilihannya ada di tombol bagian kanan. Kalau tidak mau dicantumkan ya juga tidak apa-apa, silahkan. Nah, misalkan di sini ya, punya Bapak tidak saya Bapak tampilkan. Nah, maka tidak akan muncul pesan. Kalau ini kan ada, pilih akun yang akan dicatat. Kalau di sini tidak ada. Nah, khawatirnya, kenapa kita berikan pesan? Khawatir nanti kalau bukan kita yang menggunakan, maka orang lain akan ngetik. Padahal di sini kita sudah menyiapkan, drop down-nya sudah ada. Maka di sini Bapak berikan pesan. Nah, sudah. Kalau sudah, maka kalian bisa bebas untuk memulai pencatatan akun. Nah, ini kalian tinggal milih saja. Nah, tinggal sampai ikhtisar laba rugi. Oke. Baik, itu Mbak Titis cara untuk membuat pencatatan yang secara otomatis. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Di langkahnya cukup sederhana, yaitu kita langkah persiapan dulu. Ada satu, memberi nama, kemudian yang kedua adalah masuk data validasi, yang ketiga baru kita menggunakan hasil data validasi untuk mencatat jurnal tersebut. Jadi kalau mengisi angka,
waktu mencatat angka ataupun baik di dalam debit kredit atau di dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif, tidak usah ditulis RP, tidak usah ditulis nama mata uangnya, dan juga tidak usah dikasih tanda titik, cukup diisi seperti ini saja. 1,000,000. Nanti di tampilan seperti ini kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ada di sini. Nah, nanti tinggal menggunakan rupiah. Ini pilihannya juga banyak. Nah, kalau kita menggunakan titik pada saat mengisi, nanti pada saat kita melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan waktu menghitung debit kreditnya, maka sistem akan menolak. Cukup diisi angka yang kita perlukan. Kalau 1 juta ya 1,000,000. Kalau 250 ya 250,000. Dengan nanti lengkap apa ya, dari segi formula dan juga dari segi operasional Excel bisa membaca, nanti tampilannya kita sesuaikan saja. Oke, baik, sampai sini tadi selain Mbak Titis ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang mau bertanya, silahkan. Izin Pak bertanya. Ya, silahkan. Siapa ini ya? Oh, namanya non-akademik ya? Izin Pak, Sandy Novitasari. Oke, Mbak Cindy, silahkan. Izin Pak bertanya, jika di suatu transaksi ada nomor bukti, itu apakah ada cara otomatisnya ya supaya nggak nulis satu-satu gitu nomor buktinya? Jadi gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi kalau nomor bukti sementara ini kita nulisnya manual dulu ya Mbak ya, karena kan nomor bukti kan beda-beda. Misalkan kalau kita mengambil uang dari bank, nomor buktinya kan kita dapatkan dari bank. Mungkin bank juga punya kode sendiri. Kemudian kalau kita melakukan penjualan, kita punya nota penjualan. Nah, akhirnya nota penjualan pun juga punya kode sendiri atau nomor seri sendiri. Jadi untuk nomor bukti kita catatnya secara ini aja ya, kita catatnya secara manual. Gitu. Nah, kalau yang untuk akun itu sudah bisa kita kita gunakan otomatis. Kalau akun itu sudah bisa kita gunakan otomatis. Akun itu kita bisa gunakan otomatis karena apa? Karena standarnya itu sudah kita tentukan di awal. Tadi ada standar mulai dari nama akun, kemudian mohon maaf. Tadi standarnya sudah kita bikin kan, standarnya ini tadi. Aset lancar, kas, bank exit, persediaan barang. Karena ini merupakan catatan kita masing-masing atau catatan perusahaan dengan nomor akunnya milik perusahaan masing-masing. Sehingga kalau sudah ada standarnya, kita bisa melakukan otomatisasi. Nah, begitu. Nah, sehingga tadi kalau nomor bukti mohon untuk tidak diotomatisasi karena bisa jadi seperti ini. Kalau misalkan tanggal 6, terus kemudian transaksinya tanggal 7, bisa jadi antara tanggal 6 dan tanggal 7 nomor buktinya sudah berbeda dan juga tidak urut. Itu. Nah, sehingga untuk nomor bukti itu diusahakan untuk tidak otomatis. Oke, kemudian ya Bapak ada yang lupa lagi satu hal. Jadi kalian bisa menggunakan tanda. Jadi kalau kalian di web itu kan kalian bisa tahu link ya. Kalau kita klik dia akan ngelink kemana. Ini ngelink kemana. Nah ini untuk tanda link, tanda tautan, atau link, itu kalian bisa menggunakan tanda sama dengan. Tanda tautan atau link itu di Excel itu kalian bisa menggunakan tanda sama dengan. Kan seperti ini. Tadi Bapak
Misalkan biaya penyusutan bengkel. Tadi kan Bapak ngetik 250.000. Kemudian di kredit itu juga Bapak nulis 250.000. Nah, Bapak bisa menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan yang mana? Sama dengan ini. Sama dengan E23. Kalau sudah di enter, maka muncul. Nah, tidak usah mengisi, misalkan seperti ini ya. Bentar. Ini tadi 250. Ini kan sama datanya, yaitu 25. Ini mereverse atau ngelink pada angka di 250. Kalau misalkan Bapak ini copy paste di atas, nah maka akan ngikut di sini. Nah, ini ngikut di sini. E20. Jadi kalian bisa mengetik secara manual atau kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan tanda sama dengan. Jadi kalau misalkan yang atas sudah dikasih sama dengan, misalkan di sini misalkan 250, ini kan nulis secara manual. Karena ini sudah kita menggunakan formula sama dengan E20, atau istilahnya data yang kita ambil adalah data di bagian kanannya dari sebuah data, maka kita bisa copy paste saja ke bawah. Kita copy paste formulanya. Nah, maka di sini muncul E23. Dia merefer ke 250. Jadi begitu. Jadi tanda tautan atau link itu kalian bisa menggunakan tanda sama dengan. Misalkan, Pak, saya ingin apakah hanya bisa buat angka? Tentu saja tidak. Kalian bisa menggunakan, misalkan, Pak, saya butuh ini akumulasi penyusutan bengkel. Sudah. Kalau pakai tanda sama dengan, maka nanti memunculkan data yang di reverse, yaitu C24. Nah, ini tanda sama dengan ini nanti bisa memudahkan kalian dalam hal mengisi kredit atau mengisi debit boleh, itu sama dengan kalau datanya sama. Jadi fungsinya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan entry. Jadi, misalnya kalau nggak hati-hati di sini 250. Nah, yang di sini 250, yang di sini 25.000. Nah, ini kan salah saji atau salah ya istilahnya adalah salah dalam penyajian data. Harusnya 250 ditulisnya malah 25 sehingga menimbulkan selisih dan tidak balance. Oleh karena itu kita menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini akan lebih memudahkan bagi kita dalam melakukan otomatisasi. Oke. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kan tadi ada Mbak Titis, ada Mbak Sandy, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, mungkin mas-masnya dari tadi belum ada suaranya, mungkin sudah jelas, alhamdulillah. Monggo silahkan Bapak, tunggu kalau ada yang mau ditanyakan.
Mohon maaf Pak, mikrofonnya silent. Oke, mohon maaf. Terima kasih Mbak Silviana sudah mengingatkan. Jadi mohon maaf ya, ini barusan mikrofonnya silent. Jadi gini, ini materinya sudah selesai. Materinya sudah selesai karena materi yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua sudah semua Bapak jelaskan. Kemudian nanti sekitaran pukul 12 atau setengah 12 itu Bapak akan memberikan materi, memberikan tambahan, yaitu terkait dengan transaksi-transaksi yang harus kalian input di Google spreadsheet-nya masing-masing. Tadi sekalian kalian bisa melakukan eksperimen secara pribadi. Tadi bagaimana sih cara masuk membuat otomatisasi dalam pembuatan jurnal. Di sekitar jam setengah 12 atau jam 12 Bapak semoga bisa datanya nanti Bapak masukkan ke dalam si Bejar. Nanti setelah ini Bapak coba cari transaksi-transaksi yang relevan dan bisa digunakan untuk penjurnalan pada PT ataupun juga pada usaha yang kalian sudah kerjakan kemarin. Jadi nanti bagi yang belum membuat akun, daftar akun ini di Google Spreadsheet silakan dibuat. Kemudian nanti kalian melanjutkan lagi. Tinggal melanjutkan aja, tidak usah membuat baru, kalian membuat atau melanjutkan yang kemarin. Jadi linknya itu kan sudah ada di si Bejar. Nanti Bapak tinggal masukkan nanti Bapak diberikan akses untuk masuk sehingga nanti Bapak bisa memberikan komentar-komentar bagian mana saja yang harus diperbaiki dan juga bagian-bagian mana mungkin yang harus dilakukan pembetulan. Mungkin itu yang bisa Bapak informasikan kepada kalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum perkuliahannya berakhir. Bapak akhiri dulu stop sharingnya. Nah, oke, nanti datanya untuk ini ya, mohon maaf, Bapak hari ini menggunakan Google Meet karena kemarin itu sejak pertemuan awal sampai akhir menggunakan Big Blue Button, itu rekamannya tidak ada, sehingga Bapak tidak bisa menyajikan kepada kalian tampilan selama kita belajar, untuk belajar ulang lagi, sehingga itu menurut Bapak tidak efisien. Sehingga nanti untuk kedepannya, mulai hari ini sampai seterusnya kita akan menggunakan aplikasi Google Meet. Itu. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum perkuliahannya Bapak akhiri? Oke, baik, kalau tidak ada, Bapak akhiri untuk perkuliahan pagi hari ini. Terima kasih bagi mahasiswa-mahasiswi Bapak di kelas Offering O ini yang sudah bergabung. Semoga ilmu yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini bisa menambah hasanah keilmuan kalian. Terus kemudian bagi yang sudah pernah belajar ini bisa menguatkan kembali ilmu yang pernah kalian pelajari. Kalau tidak ada, Bapak akhiri. Sehat ya dimanapun kalian semua berada. Untuk perkuliahan pagi hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih Pak.